Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rucita. Saya dari kelas MJ 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Baik, untuk slide pertama mengenai pengertian manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan asuransi. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Manajemen risiko membantu perusahaan asuransi mengurangi kerugian finansial dan menjaga reputasi mereka. Pengertian asuransi syariah. Istilah lain asuransi syariah dikenal dengan nama takaful. Kata takaful berasal dari takafala ya takafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko tersebut dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruh, dana ibadah, sumbangan, dharma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Kemudian pengertian reasuransi syariah. Menurut Muhammad Najatullah Siddiqi, reasuransi syariah adalah suatu konsep di mana risiko asuransi yang sudah diambil oleh perusahaan asuransi syariah dapat dibagi atau dipindahkan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan asuransi. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko melibatkan penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya menentukan tingkat keparahan dan kecenderungannya. Yang ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan dengan mengimplementasikan metode dan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah. Yang pertama, prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan manajemen risiko. Risiko syariah. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah mencakup identifikasi dan pengendalian risiko syariah. Transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan asuransi syariah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam melaksanakan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan reasuransi syariah. Yang pertama, prinsip syariah. Perusahaan reasuransi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan manajemen risiko. Kemudian, risk sharing. Perusahaan reasuransi syariah menerapkan pembagian risiko antara perusahaan asuransi syariah. Penerbitan polis syariah. Perusahaan reasuransi syariah menerbitkan polis asuransi syariah untuk membantu perusahaan asuransi melindungi risiko mereka. Di sini ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko strategis. Manajemen risiko strategis melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko-risiko. Pendekatan ini mencakup perencanaan strategis yang baik, pemantauan lingkungan bisnis, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua atau B, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kegiatan sehari-hari suatu organisasi. Ini mencakup risiko yang muncul dari proses internal, sistem, orang, dan peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Risiko operasional dapat memiliki dampak signifikan pada efisiensi, reputasi, keuangan, dan keberlanjutan keseluruhan bisnis. C. Risiko asuransi. Risiko asuransi merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian finansial
Dan pada saat yang sama, risiko tersebut dapat ditransfer ke perusahaan asuransi melalui pembelian polis asuransi. D. Risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa pihak peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Risiko ini umumnya terkait dengan pinjaman atau utang yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Risiko pasar. Risiko pasar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai pasar dari instrumen keuangan atau aset lainnya. Risiko ini berkaitan dengan perusahaan harga, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor pasar lainnya yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi atau instrumen keuangan suatu entitas. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan kesulitan atau ketidakmampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan memperoleh dana yang cukup atau dengan biaya yang wajar. Risiko ini mencakup kemungkinan bahwa suatu organisasi tidak dapat mengonversi asetnya menjadi uang tunai dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Risiko hukum. Risiko hukum merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau reputasi akibat tindakan atau kejadian yang melibatkan pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dengan peraturan dan norma hukum. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan atau compliance risk adalah risiko yang timbul dari potensi pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan internal, atau standar etika yang berlaku dalam suatu organisasi. Risiko ini muncul ketika suatu entitas atau individu tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, finansial, atau reputasi yang serius. Manfaat penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang pertama, keberlanjutan bisnis. Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan asuransi dan reasuransi tetap beroperasi dan menghadapi tantangan. Kedua, kepercayaan pelanggan. Pelanggan akan merasa percaya dan yakin dengan perusahaan yang memiliki manajemen risiko. Yang ketiga, pendapatan yang lebih baik. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan mengurangi kerugian finansial. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko membantu perusahaan asuransi dan reasuransi memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Kemudian slide berikutnya, regulasi OJK. Penerapan manajemen risiko di sektor asuransi, termasuk perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi konvensional, dan perusahaan reasuransi syariah, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan perlindungan terhadap pemegang polis atau peserta. Untuk penerapan manajemen risiko ini, perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut adalah beberapa poin umum terkait penerapan manajemen risiko berdasarkan peraturan OJK. Perusahaan asuransi konvensional. Peraturan OJK nomor 25 POJK 05/2015 tentang pelaksanaan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, yaitu menyatakan kewajiban perusahaan asuransi untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif, menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko. Peraturan OJK nomor 14 POJK 05/2017 tentang kewajiban penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, yaitu mengatur tentang kebijakan manajemen risiko dan struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko. Perusahaan asuransi syariah. Peraturan OJK nomor 29 POJK 05/2014 tentang pelaksanaan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, yaitu menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang berlaku untuk perusahaan asuransi syariah. Mendorong perusahaan asuransi syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko. Perusahaan reasuransi konvensional. Peraturan OJK nomor 25 POJK 05/2015 tentang pelaksanaan manajemen risiko bagi perusahaan reasuransi menetapkan kewajiban perusahaan reasuransi untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Peraturan OJK nomor 14 POJK 05/2017 tentang kewajiban penerapan manajemen risiko bagi perusahaan reasuransi, yaitu mengatur tentang kebijakan manajemen risiko dan struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko pada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi syariah. Peraturan OJK nomor 29 POJK 05/2014 tentang pelaksanaan manajemen risiko bagi perusahaan reasuransi syariah,
yaitu menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang berlaku untuk perusahaan reasuransi syariah. Jenis-jenis risiko ya. Oh, mohon maaf, ini harusnya slide-nya tadi udah masuk ke jenis risiko, nggak apa-apa saya bacain ya. Ternyata masih ada, yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul dari potensi kerugian suatu organisasi atau individu akibat tindakan, kejadian, atau keputusan yang dapat merugikan persepsi positif dari stakeholders termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Risiko reputasi dapat mencakup ketidakpuasan pelanggan, skandal publik, pelanggaran etika, atau kejadian lain yang dapat merusak citra dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan reasuransi. Risk assessment. Perusahaan reasuransi penilaian risiko terhadap asuransi dan membantu risiko mereka. Reasuransi kontrak. Perusahaan reasuransi menandatangani kontrak dengan perusahaan asuransi untuk menentukan kewajiban dalam menangani risiko. Klaim asuransi. Perusahaan reasuransi bertanggung jawab mengevaluasi dan klaim dari perusahaan. Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah yang menerapkan manajemen risiko di Indonesia. Asuransi syariah terdapat PT Asuransi Allianz Takaful Indonesia dan PT Asuransi Al-Aqilah Takaful Indonesia, kemudian PT Asuransi Al-Istiqomah Takaful Indonesia. Kemudian pada perusahaan asuransi reasuransi syariah terdapat PT Reasuransi Al-Aqilah Takaful Indonesia, kemudian PT Reasuransi Al-Istiqomah Takaful Indonesia, kemudian yang ketiga PT Reasuransi Al-Mukarraf Takaful Indonesia. Contoh kasusnya Bumi Putra Syariah. Praktik asuransi syariah pada asuransi jiwa syariah AJB Bumi Putra 1912 Tulungagung menunjukkan bahwa mekanisme operasional pada asuransi jiwa syariah AJB Bumi Putra 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dapat dilihat dari akadnya yang menerapkan akad takaful atau saling menanggung atau ta'awun, tolong-menolong, pembagian rekening nasabah menjadi rekening tabungan dan tabaru, serta pengelolaan dana memakai sistem mudharabah dengan nisbah 70-30 dan pembagiannya 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk asuransi. Permasalahan one prestasi dalam praktek asuransi syariah pada asuransi jiwa syariah JB Bumi Putra bisa terjadi dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan oleh kesalahan pihak asuransi sendiri yang dalam melakukan survei masih kurang maksimal. Faktor eksternal dikarenakan oleh kemampuan bayar peserta yang menurun dan juga karena kelalaian peserta sendiri. Cara penyelesaian one prestasi pada asuransi jiwa syariah Bumi Putra sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada salah satu pasal dalam syarat-syarat umum polis bahwa jika ada perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika hal ini tidak berhasil maka diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.